Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngobrolin saham-saham di indeks LQ45 yang menurut saya layak investasi dan hopefully prospeknya bisa bagus di tahun 2021. So, langsung aja kita mulai videonya dan pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Sekarang saya akan kasih pandangan saya tentang beberapa emiten saham di indeks LQ45 yang menurut saya pribadi itu layak investasi dan prospeknya akan bagus di tahun 2021 ini, atau paling lambat di 2022 lah ya. Jadi kalau teman-teman masih bingung mau beli saham apa, teman-teman bisa jadikan video ini sebagai salah satu referensi juga. Tapi ingat ya, disclaimer on, segala keputusan menjadi tanggung jawab masing-masing investor. So, udah pasti teman-teman harus lakukan research lebih dalam sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual. Yuk, langsung aja kita mulai ya. Pertama, saya mau tampilin dulu grafik IHSG. Teman-teman tahu lah ya, di tahun 2020 ini pergerakan market kita itu memang sangat volatile, dan menurut saya ini sangat memorable banget, ini pasti akan saya ingat sampai kapanpun. Jadi IHSG sempat turun 40% dari bulan Januari sampai bottomnya itu di sekitar akhir Maret. Kemudian setelah itu indeks kita rally sampai balik lagi ke level 6 ribuan. So, ini bakal jadi kenangan ya buat kita. Mungkin jadi kenangan manis buat yang bisa dapat profit banyak, tapi jadi kenangan pahit yang posisinya sekarang masih loss, atau yang sempat cut loss kemarin. Tapi nggak masalah, kita sudah lewati 2020 ini. Sekarang gimana caranya kita menyusun trading plan atau investing plan yang lebih baik untuk tahun 2021? Jadi saya akan kasih pandangan saya ya. Ada beberapa emiten saham yang harganya masih cukup terdiskon, tapi kinerjanya bagus, dan saya yakin dia akan membaik di tahun-tahun ke depan. Yang pertama, dari sektor banking. Dan saham pilihan saya adalah BMRI atau Bank Mandiri. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, return-nya di tahun 2020 itu minus 17%. So, artinya sampai saat ini, sampai video ini dibuat di awal Januari, harga BMRI ini belum balik ke harga pembukaan di Januari 2020. Padahal, kalau kita lihat ya, rasio fundamentalnya ini masih bagus. ROE-nya masih di atas 10%, NPM-nya masih di atas 10% juga, yang mana itu screening pribadi saya, minimum itu 10%. Kemudian dividen yield-nya ini juga menarik banget, 5,59%. Nah, di sini saya perlu kasih catatan, Bank Mandiri ini adalah salah satu dari sedikit bank yang berhasil mempertahankan kinerjanya cukup baik. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, ROE-nya dan NPM-nya masih di atas 10%. Kalau kita lihat, Bank BNI dan Bank BRI itu ada yang turun di bawah 10%. Kemudian kalau kita lihat lagi dari dividen yield-nya, ini menarik banget ya. Bank bisa kasih dividen yield 5% lebih. Ya, bahkan deposito di bank aja kan cuma 4% sekian lah ya. Nah, artinya ini akan lebih menguntungkan untuk kita seandainya kita beli saham Bank Mandiri dibandingkan dengan deposito di Bank Mandiri. Gitu ya. So, itu bisa teman-teman pertimbangkan sendiri, tapi ini menarik banget untuk saya. Kemudian kalau kita lihat, PBV-nya itu di 1,59. Yang mana kalau kita lihat di sini, standard deviation band-nya ini masih di antara sekitar minus 1 standar deviasi. Ya, ini masih cukup oke. Seandainya dia balik aja ke min standar deviasi itu ke 1,83. Nah, ini adalah target ya sebetulnya. Yang mana saya sudah bikinin juga di sini. Jadi target pertama adalah 7.260. Kemudian target price kedua itu adalah 8.100. Nah, menurut saya pribadi, target price 1 ini adalah suatu hal yang mungkin sekali dicapai di tahun 2021. Nah, teman-teman bisa hitung aja, dari 6.300-an kalau koleksi sekarang, naik ke 7.200, menurut saya itu sudah cukup oke ya, return-nya dalam 1 tahun. Dan kalau misalkan bisa naik lebih bagus lagi, ya udah itu rezeki deh, dia bisa naik sampai ke 8.100. Kalau teman-teman tanya dari mana saya dapat angka-angka ini, saya dapat dari support resisten, itu ada di sekitar angka-angka ini, dan juga saya dapat dari perhitungan standar deviasi untuk di PBV-nya. Kalau kita lihat ya, kita geser, di sini teman-teman juga bisa lihat income statement-nya. Dari tahun 2015 sampai tahun 2018, ini cenderung naik, bagus. Terus kalau teman-teman lihat di 2019 memang agak sedikit turun dibanding 2018, tapi yang perlu dicatat di sini adalah net income-nya ternyata bertambah. Memang revenue-nya berkurang, tapi net income-nya naik dari 2018 ke 2019. Nah, ini adalah suatu tanda yang bagus menurut saya. Kemudian kalau di 2020 ya, teman-teman lihat ini datanya sampai kuartal 3, sampai September. Nah, dia itu sudah mencapai segini lah ya, hampir 90 triliun.
So, menurut saya ini juga cukup bagus, artinya ketika nanti yang kuartal 4-nya masuk dan ditambahkan, saya rasa ya nggak akan turun terlalu jauh dibandingkan dengan 2019. Oke, kemudian kalau kita lihat balance sheet-nya di sini teman-teman bisa lihat juga ya, bisa perhatikan ekuitasnya, kemudian liabilities-nya, dan asetnya. Nah, perlu teman-teman tahu, kalau kita naruh uang kita di bank, teman-teman taruh deposito atau taruh di rekening, itu akan diperhitungkan sebagai liabilities suatu bank. So, kalau liabilities-nya naik, artinya makin banyak uang yang dikelola oleh Bank Mandiri. Yaitu pastinya bertanda bagus, artinya orang-orang masih percaya sama Bank Mandiri, sehingga mereka taruh dananya, sehingga mereka pakai Bank Mandiri untuk aktivitas sehari-hari. Itu bagus. Kemudian kalau teman-teman lihat equity-nya, ini juga bagus ya, relatif naik, memang di 2020 agak sedikit turun. Ini masih cukup oke ya. Nah, ini kan salah satu bank besar. Kalau teman-teman mau nanya, sebetulnya ada bank second liner juga yang menurut saya cukup potensial. Jadi kalau menurut teman-teman ini kurang cocok, teman-teman bisa pilih Bank BTN atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, BJTM. Ya, jadi selain Bank Mandiri, teman-teman bisa punya dua opsi lainnya, yaitu BBTN dan BJTM. BBTN itu bagus, peluangnya masih cukup bagus ya, upside-nya juga masih cukup tinggi, dia masih relatif lebih murah. Sedangkan BJTM menurut saya itu lebih cocok untuk dividen investing, karena dividennya rutin dan setiap tahun bertambah. Nah, itu bisa teman-teman pertimbangkan juga, bebas ya, teman-teman bisa pilih salah satu atau mau koleksi dua juga nggak masalah. Kemudian saya pilih ASII atau Astra International. Nah, kenapa? Balik lagi, saya melihat dari rasio fundamentalnya. Ya, dia masih bisa mencatatkan ROE dan NPM di atas 10%. Ini masih bagus, artinya di kala pandemi, mereka masih bisa bikin profit, masih bisa berkinerja dengan cukup oke. Kemudian dividen yield-nya pun, ya so-so lah ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, di sekitar 3,55%, yang mana menurut saya itu cukup oke, kalau misalkan dibandingin dengan di sektor yang sama. Ya, masih bagus lah, dia masih bisa kasih dividen. Kemudian untuk price to book value-nya, dia masih di 1,58. Padahal rata-rata 5 tahunannya itu PBV-nya di 2,33. Artinya masih cukup jauh nih, dia aja masih di bawah standar deviasi minus 1. Nah, ini masih ada potensi yang cukup menarik di ASI ini. Jadi saya melihat harganya sekarang itu di 6.025, targetnya itu di 7.350, kemudian dia akan naik lagi sampai ke 8.000. Kalau misalkan untuk 1 tahun ke depan, saya rasa 7.350 ini masih bisa disentuh sih. Artinya 20% lah ya dari harga sekarang. Which is, it's a good point. 20% dalam setahun itu bagus lah ya. Kemudian kita akan geser, lihat income statement dan balance sheet-nya. Income statement-nya di sini teman-teman bisa lihat ya, revenue-nya naik, net income-nya juga relatif naik, tapi memang di 2020 ini dia cukup tertekan karena orang nggak terlalu rame lah ya, nggak terlalu mau mikirin untuk beli mobil. Orang masih pikirin untuk saving, how to survive. Lebih ke arah situ sih sebetulnya. Nah, tapi di sini teman-teman perlu perhatikan juga, ini masih September, jadi nanti seandainya nambah sampai Desember, angkanya juga akan cukup tinggi. Saya rasa nggak terlalu jauh lah ya dari 2019. Dan teman-teman juga perlu perhatikan di sini, sebenarnya net profit margin-nya itu naik. Ya, dari yang di antara 9%-an bisa tembus di atas 10%. Ini juga bagus. Kemudian balance sheet, teman-teman bisa lihat di sini, equity-nya terus bertambah dari 2018, kemudian di 2019 dia turun, tapi di 2020 dia naik lagi ekuitasnya. Dan poin bagusnya, teman-teman lihat, dari 2018, liabilities-nya, hutangnya itu turun. Ya, dari 2018, 2019 turun, 2020 turun. Jadi dia itu selama pandemi 2020 ini, bukannya menambah hutang, malah bagus, dia bayarin hutang. Ya, ini adalah salah satu poin yang bagus menurut saya. Dan kalau kita lihat asetnya, ya kurang sedikit lah ya. Ini kurang pun saya rasa karena dikurangi oleh hutang ini. Karena kan equity tambah liability sama dengan aset. Jadi kalau utangnya dibayar, asetnya mungkin agak sedikit berkurang. Oke, jadi outlook saya untuk ASI ini cukup oke di 2021. Kita lanjut ya. Telco udah pasti, nggak lain dan nggak bukan, saya pilih Telkom. Ya, ini adalah BUMN, market leader di industrinya, yang menurut saya kinerjanya masih bagus banget. ROE-nya 21%, sedangkan NPM-nya 16,69%. Ini pasti oke. Kemudian dividen yield-nya ini juga masih bagus, masih di atas bunga deposito ya, 4,65%. PBV saat ini 3,22, padahal kalau kita lihat di sini, rata-ratanya itu di 4,27. Ini masih cukup jauh ya gap-nya. At least kalau misalkan dia bisa tembus dari PBV minus 1, targetnya adalah min yang di sini 4,27. Nah, karena itu saya bikin target price itu pertama di 3.750. Kemudian kalau misalkan bagus pergerakannya, dia bisa naik sampai ke 4.000.
Itu ya, teman-teman catat aja. Kemudian target price 3 ini jangka panjang, mungkin dia nggak bisa nyampe ke sini di tahun depan, tapi saya rasa akan ada saatnya Telkom sampai ke harga 4.400. So, untuk teman-teman yang mau nyicil, yang mau nabung saham, teman-teman bisa pertimbangkan juga saham ini. Karena dia juga bagi-bagi dividen ya, bagus. Lanjut, income statement ya, di sini kita bisa lihat, bagus ya, revenue-nya terus meningkat, tapi net income-nya agak sedikit turun, ya so-so lah ya, rata-rata kurang lebih. Dan saya yakin di 2020 ini pendapatannya juga akan tinggi nih di kuartal keempat. Ya nanti kita lihat aja, teman-teman tambahin, mungkin malah bisa melewati 2019. Oke, kita lanjut lagi, lihat balance sheet. Nah, balance sheet-nya ini bagus banget. Teman-teman bisa lihat aja di sini. Kalau teman-teman lihat ekuitasnya, memang ya dari 2015 sampai 2018 itu naik terus, kemudian di 2019 dia turun, tapi di 2020 ini ekuitasnya malah naik. Mungkin naiknya nggak terlalu banyak, tapi naik. Ini juga bagus. Memang hutangnya juga bertambah ya, dari 2019 ke 2020. Nah, ini sih outlook saya untuk Telkom. Nah, teman-teman bisa pertimbangkan juga, selain Telkom, mungkin teman-teman bisa pilih, kalau mau pilih ISAT atau Excel, itu masih nggak masalah. Ya, nanti teman-teman bisa hitung aja berapa target price-nya, kira-kira lebih oke masuk ke saham telco yang mana. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ada consumer goods. Consumer goods pilihan saya adalah ICBP, ya. Indofood Consumer Branded Product. Nah, ini teman-teman pasti tahu, teman-teman pasti juga makan produknya. Ini salah satu produsen mie instan terbesar di dunia, terfavorit di dunia lah ya. ICBP ini, ROE dan NPM-nya masih bagus banget, kita nggak usah ragukan lah ya, penjualannya pun mungkin tidak turun di masa pandemi ini, malah makin banyak ya yang makan Indomie. Kemudian dividen yield-nya, dia juga masih membagikan dividen, walaupun nggak terlalu besar, 2,25, tapi ini menurut saya cukup oke kalau teman-teman bandingkan dengan sektor consumer goods yang lain. PBV 4. Oke, apakah mahal PBV 4? Menurut saya nggak juga. Ya, kalau teman-teman lihat ya, memang consumer goods sebagus ICBP wajar dihargai mahal. Kalau teman-teman nunggu ICBP PBV-nya di bawah 1, saya rasa mungkin teman-teman nggak bakalan beli ini sampai kapanpun ya. Karena ini saham bagus dan harganya pun nggak akan sampai semurah PBV di bawah 1. Teman-teman bisa lihat di sini sih. Sebenarnya ya, PBV-nya ICBP itu rata-rata 5 tahunannya di 5,37. Artinya kalau sekarang di angka 4, itu udah murah sebetulnya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, targetnya adalah 10.700. Harga saat ini kurang lebih di 9.500-an. Targetnya 10.700, yang menurut saya nggak susah sih buat ke sini. Tahun ini pasti nyampe ke sini. Kemudian target price 2-nya itu di 12.000. Yaitu teman-teman bisa perhitungkan ya berapa persen. Kemudian income statement-nya, kalau kita lihat di sini, bagus banget. Net income-nya terus naik. Ya, di 2020 pun saya yakin dia bakalan naik ya, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019. Artinya di saat-saat pandemi, di saat-saat industri lain lagi down, ICBP berhasil mempertahankan kinerjanya, bahkan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu contoh perusahaan yang solid secara fundamental dan secara bisnisnya. Kemudian kalau kita lihat di sini, yes, balance sheet-nya memang agak sedikit ya membingungkan ya. Tapi mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Di sini ada hutang yang naik drastis dari tahun 2019. Ya, teman-teman bayangin ya, dari sini berapa kali lipat nih naik sampai ke sini. Nah, ini adalah akibat dari akuisisi Pine Hill. Ya, teman-teman nanti bisa searching aja apa itu Pine Hill, apa prosesnya, apa hubungannya sama ICBP. Nanti teman-teman bisa cari aja. Nah, ini adalah proses akuisisi untuk ekspansi ICBP di luar Indonesia. Which is menurut saya cukup bagus langkahnya, walaupun harus dengan berhutang, tapi saya rasa ICBP dengan grup yang solid, dengan bisnis yang solid, dia masih bisa mengatasi dan bisa bayar hutang-hutangnya dengan baik. Ya, kalau kita agak abaikan liabilities-nya, teman-teman bisa lihat di sini equity-nya ya, equity-nya naik ya, ini bagus. Equity naik ini adalah salah satu contoh perusahaan yang bagus, perusahaan yang bertumbuh. Nah, itu adalah outlook saya untuk saham di sektor consumer goods. Next ya, kita lanjut, ada saham media. Untuk saham media, saya pilih MNCN. Kenapa saya pilih MNCN? Karena kalau kita lihat, return-nya di 2020 itu minus 30% lebih. Artinya saham ini masih cukup terdiskon dan belum balik ke harga awal tahun 2020. Saya melihat ini sebagai kesempatan. Kenapa? Karena sebenarnya MNCN ini agak cukup aneh ya kalau kita bandingin dengan SCMA. SCMA yang sebenarnya kinerjanya relatif sama dengan MNCN, sama-sama market share-nya bagus di Indonesia, sama-sama orang nonton, tapi bisa beda jauh dari sisi pergerakan harga sahamnya. Ya, padahal kalau kita lihat ROE dan NPM-nya MNCN ini masih cukup oke, masih di atas 10%. Walaupun dia tidak membagikan dividen di tahun 2020 kemarin. Nah, ini juga bisa jadi salah satu pertimbangan ya untuk teman-teman yang fokusnya ke dividen.
PBV-nya saat ini 1,25. Kalau kita lihat di sini, masih cukup jauh dari rata-ratanya di angka 2,05. So, ini masih cukup potensial ya. Saya rasa untuk balik ke 2,05 ini nggak terlalu susah untuk MNCN. Makanya target price-nya itu di 1450, target price pertama, dan target price kedua di 1700. Ini ya, ini teman-teman bisa catat. Nanti kalau teman-teman mau bandingin, nanti misalkan di akhir tahun 2021, nggak apa-apa, teman-teman buka lagi video ini, teman-teman cek apakah benar harganya naik atau malah harganya makin turun. Ya, nanti kita lihat ya. Kemudian, yang terakhir, nah ini ada trend following. Ya, menurut saya ada 4 sektor lainnya yang sangat-sangat potensial di 2021. Ya, pertama, ada sektor batubara, di mana teman-teman tahu harga batubara itu naik. Jadi untuk emiten-emiten yang fokusnya ekspor, itu bagus banget, dia akan dapat keuntungan yang lebih besar di tahun 2021. Ya memang saat ini belum terlihat di laporan keuangan, karena ketika nanti berjalan kan baru tuh kelihatan hasilnya ternyata lebih bagus, nanti laporan keuangan keluar hasil bagus, harganya naik. Kuartal berikutnya bagus lagi, harganya naik lagi. Nah kurang lebih akan seperti itu. Jadi ada 3 pilihan saham kalau teman-teman suka emiten batubara, ada Adaro, PTBA, dan ITMG. Adaro ini exposure-nya lebih ke India dan China. Sedangkan PTBA ini saat ini dia lebih fokus ke domestik untuk PLN. Sedangkan ITMG ini mostly dia ekspor ke China. Jadi teman-teman bisa lihat aja prospeknya. Kalau misalkan China mulai beroperasi, mulai rame lagi, industrinya jalan lagi, so saya rasa dia akan butuh banyak batubara dari Adaro dan ITMG. Yang mana kalau Adaro dan ITMG jualan batubara di tahun 2021 dengan kondisi harga batubara yang terus naik, maka profitnya akan sangat besar di 2021. Dan teman-teman ingat, kalau profitnya besar, maka dividen yang dibagikan pun akan besar. Kemudian berikutnya adalah metal mining. Yes, ini adalah saham favorit saya yang saat ini paling banyak di portofolio saya. Ada 3 emiten saham, yaitu Antam, Inco, dan MDKA. Antam dan Inco ini fokusnya memang lagi terkerek oleh sentimen nikel, harga nikel naik, dan kebutuhan nikel yang nanti sepertinya akan sangat banyak kalau misalkan mobil listrik, electric vehicle itu sudah mulai berproduksi. Ya, ini salah satu andalan Indonesia lah ya. Kemudian MDKA ini dari sektor gold ya, ini utamanya. Kita juga tahu harga gold lagi bagus. Ini juga bisa teman-teman jadikan watchlist untuk investasi di 2021. Kemudian sektor berikutnya adalah konstruksi. Ya, saya punya 3 pilihan saham, yaitu Wika, PTPP, dan WSKT. WSKT ini saya kasih bintang karena dia nggak masuk ke LQ45, tapi menurut saya dia paling potensial di 2021. Ya, nanti dia juga bakal masuk lah, saya rasa, ke LQ45. So, ini teman-teman bisa koleksi ya. Sentimennya apa? Wah, sentimennya pasti karena di 2020 ini pembangunan banyak yang hold, banyak yang stop. Saya rasa di 2021 akan dikebut pembangunan, sehingga bisa kita manfaatkan untuk koleksi saham-saham konstruksi. Apalagi ada SWF ya, SWF, saya rasa itu akan sangat menguntungkan sektor konstruksi. Kemudian berikutnya adalah sektor properti. Yes, orang memang banyak menahan belanja properti di tahun kemarin, saya rasa orang mulai akan belanja lagi, akan normal lagi di tahun 2021. So, pilihan saya ada di BSDE dan di Pakuwon. Ya, kurang lebih begitu. Kalau teman-teman nanya, saham apa yang wajib ada? Oke, saya akan kasih tahu ya. Jadi yang wajib ada di portofolio teman-teman, pertama adalah metal mining. Ini harus banget ada. Teman-teman bisa pilih aja yang mana aja, tentukan titik entry terbaik, tentukan money management yang bagus, tapi metal mining ini harus ada. Dan saham favorit saya, ya Antam dan Inco. Ya, teman-teman bisa pilih aja. Saya nggak mau spesifik ke satu saham sih, karena nanti ketahuan portofolio saya isinya apa. Teman-teman pilih aja lah ya. Kemudian konstruksi, ini juga bagus. Teman-teman bisa pilih lah ya, satu di antara 3 ini. Kalau saya pribadi, saya pilih antara Wika atau SKT. Ya, teman-teman bisa pilih aja, nanti teman-teman lihat mana prospek yang lebih bagus. Kemudian untuk batu bara, saya juga suka 2, ini juga wajib ada. Saya pilih Adaro dan PTBA. Kenapa harus ada call di portofolio saya? Karena saya tuh suka dengan dividen ya. Emiten batu bara ini cukup royal dalam membagikan dividen. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan juga lah ya. Kemudian saham berikutnya adalah banking. Yes, banking ini wajib banget ada di portofolio kita. Ya, teman-teman bisa pilih aja. Kalau teman-teman suka BBRI, itu juga nggak masalah. Teman-teman suka Bank BCA juga nggak masalah. Itu baru tembus all-time high kemarin. Ya, ini teman-teman bisa pilih aja. Tapi yang jelas banknya harus ada ya. Kemudian saya juga suka telco.
Ya, ini telco juga saya rasa harus ada di portofolio kita. Kalau teman-teman mau pilih infrastrukturnya juga boleh, TOWR atau TEBIK, itu juga bagus. Kemudian yang harus ada lagi adalah consumer goods. Yes, ini adalah sektor defensif ya. Mungkin kalau tahun depan kurang menarik, ya nggak masalah. Saya rasa tahun-tahun ke depan untuk jangka panjangnya ini masih akan bagus. Ada satu tambahan lagi, yaitu, sorry ya saya belum nambahin di sini, yaitu CPO. Yang pertama ada SSMS, kemudian ada LSIP, Lansum, London Sumatera, kemudian yang ketiga ada AALI, ALI. Nah, ini adalah 3 stock pick saya untuk CPO. Nah, saya rasa outlook di tahun 2021 market kita akan bullish dengan target di 6.800. Teman-teman catat ya, 6.800 itu target dari saya. Jadi, kalau teman-teman mau koleksi saham, pastikan teman-teman koleksi saham yang lagi uptrend. Jangan dulu koleksi banyak saham yang lagi downtrend. Memang kalau misalkan mau investasi ya boleh-boleh aja. Cuma kalau investasi untuk 1 tahun ke depan, saran saya adalah teman-teman beli saham yang lagi uptrend. Jadi kira-kira ada berapa saham di portofolio kita? Pertama, metal mining, ada 1. Konstruksi, ada lagi 1, jadi 2. Coal, ini juga wajib, jadi 3. CPO, ini wajib juga ya, 4. Banking, ini wajib juga, ada 5. Kemudian ditambah telco, 6. Terus ada consumer, ada 7. Ya, teman-teman bisa pilih lah ya, kira-kira yang mana yang paling oke menurut teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Happy investing. Thank you.